Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai persamaan bentuk akar. Cuman dalam kasus ini kita akan melihat bahwa persamaan ini sedikit lebih kepada polinomial ya. Jadi kalau misalkan lihat di sini pada soal yang kita bahas kali ini, hasil kali akar-akar dari persamaan 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 2 kali akar dari 2x kuadrat plus 3x plus 12 adalah berapa? Seperti itu ya. Jadi yang ditanya itu adalah hasil kali dari semua akar-akar dari persamaan ini. Oke. Dan kalau misalnya kita menemukan suatu persamaan bentuk akar seperti ini, yang paling mudah untuk menyelesaikannya adalah dengan cara mengkuadratkannya. Karena di sini ada akar kuadrat kan, untuk menghilangkan akarnya kita harus mengkuadratkan kedua ruas baik kiri maupun kanan. Seperti itu ya. Jadi kita tulis ulang aja. 2x kuadrat plus 3x plus 4 itu sama dengan 2 kali akar 2x kuadrat plus 3x plus 12. Seperti itu ya, ini kan persamaannya sudah ada di soal, ini kita bisa kuadratkan. Kalau mau mengkuadratkan, kan sebenarnya tujuan kita kan untuk menghilangkan akar yang ada di sebelah kanan, yang ada di ruas kanan. Itu digunakan dengan cara mengkuadratkan, tapi kita tidak bisa mengkuadratkan ruas kanan saja. Jadi mau nggak mau, ruas kiri pun juga harus dikuadratkan, seperti itu ya. Jadi kita dapat hasil pengkuadratan baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Dan sekarang kalau kita lihat di sini, bahwa di ruas kiri itu dapat 3 suku. Dan setiap sukunya itu harus dikuadratkan kan. Jadi kalau misalnya kita anggaplah kita buat oret-oretan di tempat lainnya, 2x kuadrat plus 3x plus 4 dikuadratkan, itu berarti artinya 2x kuadrat plus 3x plus 4 dikali lagi dengan 2x kuadrat plus 3x plus 4, seperti itu. Dan proses perkaliannya pun sama seperti kayak seperti pada umumnya ya, misalkan A plus B kali A plus B, itu berarti kita gunakan kali pelangi, seperti itu. Dan kita akan dapatkan 9 suku ya. Kita akan lihat di sini, langsung saja kita hitung perkaliannya ya. 2x kuadrat dikali dengan 2x kuadrat itu adalah 4x pangkat 4. Lalu 2x kuadrat dikali dengan 3x itu adalah 6x kuadrat. Lalu 2x kuadrat dikali dengan 4 itu sama dengan, ini 6x pangkat 3 maksudnya. Oke, lalu selanjutnya 2x kuadrat dikali dengan 4 itu adalah 8x pangkat 2. Ini baru untuk yang suku yang pertama saja. Selanjutnya lagi untuk suku yang kedua, 3x. 3x kali 2x kuadrat itu berarti 6x pangkat 3. 3x kali dengan 3x itu sama dengan 9x kuadrat. 3x kali 4 itu sama dengan 12x. Itu yang suku yang kedua. Dan sekarang untuk yang suku ketiga yaitu 4. 4 kali 2x kuadrat yaitu 8x kuadrat. 4 kali 3x itu adalah 12x, dan 4 kali 4 itu adalah 16. Jadi kita dapat 9 suku, dan kita akan tambahkan atau kurangkan suku-suku yang sejenis. Kalau dalam hal ini semua ditambahkan ya. Jadi untuk yang pangkat 4 paling tinggi kita akan tulis pertama yaitu 4x pangkat 4. 4x pangkat 4. Dan untuk yang pangkat 3 itu ada sebanyak 1, 2. 6x pangkat 3 ditambah dengan 6x pangkat 3 itu berarti jadinya 12x pangkat 3. Lalu selanjutnya yang pangkat 2 ini ada 3 suku, 8x kuadrat tambah dengan 9x kuadrat tambah dengan 8x kuadrat. Itu berarti sama dengan 25x kuadrat. Lalu selanjutnya yang pangkat 1 itu ada 2 suku yaitu 12x dan 12x. 12x tambah 12x itu sama dengan 24x. Dan yang konstanta terakhir itu adalah 16. Jadi hasil pengkuadratan dari 2x kuadrat plus 3x plus 4 itu sama dengan 4x pangkat 4 plus 12x pangkat 3 plus 25x kuadrat plus 24x plus 16. Ini hasil pengkuadratan baru yang di ruas kiri saja. Oke, saya akan hapus untuk oret-oretannya. Kita lanjutkan kembali. Saya akan bawa sedikit ke kiri aja biar lebih banyak tempat untuk menulis. Oke, untuk yang di ruas kanan itu juga dikuadratkan kan. 2 dipangkatkan 2 jadinya 4, dan semua yang ada di dalam akar ini akarnya dihilangkan sehingga dia akan menjadi 4 kali 2x pangkat 2 plus 3x plus 12. Dan ketiga suku ini yaitu 2x kuadrat plus 3x plus 12 ini nggak dikuadratkan kembali karena kuadratnya kan sudah hilang. Maksudnya akarnya sudah dihilangkan dengan cara dikuadratkan. Jadi yang di dalam ini tidak perlu dikuadratkan kembali, seperti itu ya. Oke. Lalu setelah itu kita tulis kembali untuk hasilnya 4x pangkat 4 plus 12x pangkat 3 plus 25x kuadrat plus 24x plus 16.
Lalu untuk yang di ruas kanan kita kalikan masing-masing dengan 4 sehingga kita dapat jadinya 8x kuadrat plus 12x plus 48. Lalu setelah itu saya memutuskan untuk memindahkan semua suku ke dalam ruas kiri sehingga kita akan dapatkan jadinya seperti ini. 4x pangkat 4 plus 12x pangkat 3 plus 25x kuadrat. Ini min 8x ya jadinya ya. Min 8x kuadrat. Awalnya positif jadi negatif dia. Lalu setelah itu 24x min 12x hasil pindahan dari ruas kanan. Dan juga plus 16 min 48 sama dengan 0. Lalu setelah itu kita bisa kurangkan atau tambahkan suku-suku yang sejenis sehingga kita dapat 4x pangkat 4 plus 12x pangkat 3 plus 25x kuadrat min 8x kuadrat itu sama dengan 17x kuadrat. 24x min 12x itu sama dengan 12x dan 16 dikurangi 48 itu sama dengan min 32 sama dengan 0. Jadi ini terbentuk sebuah polinomial berpangkat 4. Yang ditanya adalah hasil kali akar-akar dari suatu persamaan ini. Ini merupakan persamaan akhirnya kan. Dan kalian bisa lihat ini merupakan persamaan polinomial berpangkat 4. Dan untuk mencari hasil kali akar-akarnya, kalian tidak perlu mencari satu-satu akarnya dengan menggunakan skema Horner atau apapun itu, karena kita bisa gunakan langsung hubungan antar akar. Jadi kalau misalnya kalian yang, saya mungkin kasih sedikit analogi ya, misalkan untuk yang persamaan kuadrat ya, untuk ax kuadrat plus bx plus c, kalian pasti sudah tahu kalau yang namanya persamaan kuadrat dia punya dua akar. Anggaplah akarnya namanya x1 dan x2. Untuk mencari x1 tambah x2 itu sama saja dengan min b per a. Dan untuk mencari x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Jadi kita bisa mencari x1 plus x2 dan x1 kali x2 tanpa kita mencari tahu persisnya berapa akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, hal ini juga berlaku sama dengan persamaan yang ada di layar kalian sekarang, persamaan yang berpangkat 4 ini. Jadi kalau bisa kita lihat untuk yang persamaan berpangkat 4 itu sebenarnya juga kelanjutan dari yang berpangkat 2 tadi yang saya sudah jelaskan seperti itu. Jadi kalau misalkan pada persamaan yang berpangkat 4 ini kan ada 4 akar, namanya x1, x2, x3, dan x4. Nah, kita bisa mencari hasil perkaliannya dengan menggunakan hubungan antar akar. Kalau misalnya saya hapus ya yang bagian atasnya biar lebih luas tempatnya. Oke. Nah, jadinya seperti ini dia maksudnya. Kalau pada sebuah persamaan yang berpangkat 4, berarti kita harus cari dulu seperti ini jadinya. Untuk yang pertama kita harus lihat x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4. Itu nilainya sama saja dengan min b per a. Seperti biasa sama kayak tadi, B itu adalah koefisien dari X pangkat 3 kalau dalam hal ini ya, dan A itu adalah koefisien tertinggi, yaitu X pangkat 4 kalau dalam hal ini. Jadi kalau ini berarti dia AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX pangkat 2 plus DX plus E, seperti itu ya. Jadi kita punya 5 koefisien. Dan ini untuk S1 tambah X2 tambah S3 tambah X4 itu ya nilainya sama dengan min B per A. Lalu selanjutnya itu perkalian antara kedua akar, yaitu X1 kali dengan X2 ditambah dengan X2 kali dengan X3 ditambah dengan X3 kali dengan X4 ditambah dengan X1 kali dengan X3 ditambah dengan X1 kali dengan X4 dan ditambah dengan X2 kali dengan X4. Itu nilainya sama saja dengan C per A. Oke, dan lalu perkalian antara ketiga akar, jadi dia X1 kali X2 kali X3 ditambah dengan X2 kali X3 kali X4 ditambah dengan X1 kali X3 kali X4 ditambah dengan X1 kali X2 kali X4. Itu nilainya sama saja dengan min D per A. Dan yang terakhir perkalian semua akarnya, yaitu X1 kali X2 kali X3 kali X4. Itu sama saja dengan E per A. Jadi dia min B per A, C per A, min D per A, E per A. Dan yang ditanya ada hasil kali semua akar-akar dari persamaan ini, berarti kita tinggal melihat E dan A-nya saja. E-nya itu adalah konstanta, yaitu min 32. Dan A-nya itu adalah koefisien dari X pangkat 4, yaitu 4. Jadi, hasil kali akar-akar dari persamaan ini adalah min 32 per 4 atau sama dengan min 8. Kalau kita lihat, jawabannya itu adalah A. Seperti itu.
Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan bagi kalian yang memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silahkan kalian cek di description setiap video kami. Di sana ada email, dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.